Bagaimana sih otak kita memproses informasi dan menyimpannya dalam memori kita? Nah, ternyata di otak ada yang namanya IPS atau Information Processing System. IPS ini terdiri atas 3 hal, yakni short term memory, working memory, dan long term memory. Apa sih ketiga hal ini? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah short term memory. Di short term memory ini, otak akan mendeteksi informasi yang kita terima dari lingkungan. Informasi ini dapat berupa stimulus yang diterima oleh panca indera kita, misalnya dari penglihatan, dari pendengaran, dari pengecapan, dan sebagainya. Nah, informasi ini akan diteruskan ke tahapan selanjutnya, yakni working memory, ketika kita memberikan atensi penuh terhadap informasi tersebut. Semisal teman-teman berjalan di sekitar rumahnya, kemudian melihat ada beberapa orang yang berlalu lalang, ada orang yang saling bercakap, atau ada hewan yang lagi berkeliaran, ada pemandangan. Nah, hal tersebut itu akan menjadi informasi nih yang akan dideteksi oleh otak kita. Nah, ketika teman-teman memperhatikan dengan seksama orang yang bercakap atau hewan yang berkeliaran itu, informasi itu akan tersimpan lebih lama di otak kita dan akan diproses yang namanya working memory, seperti itu. Nah, kemudian dari working memory ini, informasi akan diteruskan ke long term memory ketika informasi tersebut akan diulang lagi gitu. Nah, ketika informasi tersebut diberikan pengulangan atau adanya proses latihan dalam mengulang informasi tersebut, itu akan tersimpan lebih lama di otak kita, yakni di bagian long term memory atau memori jangka panjang. Bagaimana caranya? Nah, semisal nih teman-teman lagi belajar untuk ujian atau lagi mengerjakan tugas atau ada informasi yang perlu diingat lebih lama, itu teman-teman bisa pertama adalah memberikan atensi dulu ke informasi tersebut, kemudian melakukan pengulangan terhadap informasi itu, dan selanjutnya adalah teman-teman bisa mengintegrasikan informasi itu dengan informasi yang sebelumnya sudah ada. Semisal dalam informasi itu ada kesamaan nih dengan informasi yang pernah teman-teman terima di periode sebelumnya gitu, maka informasi ini bisa diintegrasikan, bisa disatukan. Oh, ternyata ini konteksnya sama nih, ini maksudnya sama, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teman-teman bisa merecall informasi tersebut di long term memory. Nah, pada saat teman-teman membutuhkan informasi itu akan lebih mudah nih untuk ceritanya kayak dipanggil gitu loh. Kayak teman-teman saat mendapati suatu informasi kemudian merecall informasinya dengan apa ya, kemarin itu saya mengingat bahwa saya pergi ke tempat ini, kemudian saya melihat ada ini gitu. Nah, itu prosesnya adalah merecall. Itu terjadi di long term memory. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman ketika ingin memproses suatu informasi dan menyimpannya lebih lama di otak, itu perlu adanya atensi, kemudian ada pengulangan, dan ada proses integrasi di otak. Jadi untuk ketiga tahapan ini itu sebenarnya tidak harus dilalui semuanya. Ketika informasi tersebut dirasa tidak begitu penting untuk teman-teman simpan, nah boleh teman-teman hanya memprosesnya di short term memory saja dan tidak diberikan atensi yang penuh. Seperti itu. Oke, terima kasih.